Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qattada bi qudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu, ayahanda, dan ibunda yang cintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat aman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita rahmatnya, yaitu ketukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelis dengan kita pada pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, barakallah, para jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis Al-Adabul Mufrad karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah membahas larangan untuk mendoakan ampunan kepada orang tua yang meninggal dalam keadaan kafir. Maka bahasan berikutnya adalah tentang bagaimana bakti kepada orang tua yang masih hidup dan dalam keadaan kafir. Tentu saja hal ini sesuatu yang masih ada di antara kita. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita, saudara-saudara di luar sana yang mendapati diri yang mendapatkan hidayah, namun tidak demikian dengan orang tua. Maka ada sebuah hadis yang menarik dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang mendapati orang tuanya masih dalam keadaan musyrik, namun ia tetap bakti kepadanya. Disebutkan di sini, nazalat fiyya arba'un ayatin min kitabillahi ta'ala, turun karenaku 4 ayat atau 4 hukum di dalam Al-Quran atau di dalam syariat Islam. Lafal ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang dalam proses kehidupannya, yang dalam proses keislamannya, maka menjadi sebab turunnya 4 hukum. Menjadi sebab turunnya 4 hukum. Disebutkan dalam lafal hadis arba'u ayatin, 4 ayat ini bukan berarti 4 ayat Al-Quran. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi sebab bagaimana asbabun nuzul dari Al-Quran. Tidak.
Karena ada satu di antara 4 ayat ini yang dijelaskan yang bukan di dalam Al-Quran melainkan di dalam hadis. Maka para ulama menyatakan arba'u ayatin ay arba'u ahkamin, 4 hukum, bukan 4 ayat. Baik. Bagaimana yang pertama? Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ibuku yang ia bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku berpisah dari Muhammad, sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud hatta ufariqa Muhammad? Yang dimaksud hatta ufariqa Muhammad yakni sampai aku murtad, keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas sumpah dari ibuku agar aku murtad dari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Luqman ayat ke-15. Allah Ta'ala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalau keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah. Siapa keduanya di sini? Orang tua. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, untuk berbuat syirik, maka fala tuti'huma, jangan engkau turuti keduanya, namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bakti kepada keduanya dengan cara yang ma'ruf. Luar biasa. Bahkan secara tekstual Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fabirraha aw fabirrahuma, maka bakti kepada keduanya, tapi dengan lafal wasahibhuma, dan temani keduanya dengan cara yang ma'ruf. Seakan-akan walaupun kemudian orang tua kita masih dalam keadaan kafir, orang tua kita masih dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, kita tetap berbakti, bahkan menemani mereka, tinggal bermuamalah, berdampingan dengan mereka. Ini luar biasa. Lalu yang kedua, anni kuntu akhadtu syai'an a'jabani. Aku pernah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mengambil pedang yang aku sukai dari harta rampasan perang. Seakan-akan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ini pedang yang aku suka, bolehkah aku mengambilnya wahai Rasulullah? Di dalam ghanimah, harta rampasan perang, ini sudah ada aturannya di dalam Islam. Tidak bisa kok kemudian dengan mudah dan seenaknya seorang pasukan perang mendapati ada harta berharga lalu diambil. Tidak bisa. Bahkan seandainya di sana ada selendang saja yang ia ambil dari milik musuh tanpa kemudian dalam kismah, dalam pembagian para sahabat, pembagian yang langsung dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian disebut dengan khianat. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ada pedang yang disukainya diambil. Maka atas apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, turunlah ayat yakni surat Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal, pembagian ghanimah. Maka surat Al-Anfal ayat yang pertama ini pun juga turun, asbabun nuzulnya ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain tadi surat Luqman ayat ke-15. Yang ketiga, anni marabtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali fa'awsi bin nisfi
suatu saat ketika aku sakit, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku punya harta dan aku hendak berwasiat dengan separuh harta. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun juga bukan seorang sahabat yang notabene kaya, bukan pula seorang sahabat yang notabene miskin, sedang saja, tidak kemudian sekaya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Uthman, tidak. Namun juga bukan sahabat yang notabene miskin, punya harta. Ketika sedang sakit, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali." Aku ingin membagi hartaku. Apa usi binisbi? Bolehkah aku berwasiat dengan separuh darinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak." Faqultu thuluth, aku pun mengatakan, bagaimana kalau sepertiga? Fasakata. Beliau sallallahu alaihi wasallam diam. Maka fakana thuluth ba'dahu jaizan. Tidak lama setelah itu syariat memberikan wasiat maksimal sepertiga dibolehkan. Dalam hal ini bukan kemudian turun ayat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dalam hadisnya yang sahih. Karenanya di awal tadi kita sebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan turun karenaku arba'u ayatin, 4 ayat. Ini maksudnya bukan ayat di dalam Al-Quran, tetapi hukum di dalam Islam. Karena ada di sana ayat-ayat yang notabene yang memang ayat Al-Quran berarti sebagai asbabun nuzul, tapi di sana ada pula yang disebab atas bagaimana ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisnya yang sahih, yakni pembagian tentang wasiat. Maksimal wasiat itu 1/3. Yang keempat, inni saratul khamra ma'a qaumi minal ansar fa daraba rajulun minhum anfi bilihyai jamalin. Subhanallah. Aku dahulu pernah meminum khamr bersama dengan sebagian orang-orang Ansar. Fa daraba rajulun minhum anfi, maka ada salah seorang di antara mereka yang memukul hidungku bilihyai jamalin, dengan rahangnya onta. Tentu saja ini dilakukan dalam kondisi yang tidak sadar alias mabuk. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala azza wa jal tahrim al-khamr, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan surat atau menurunkan ayat tentang pengharaman khamr. Nah, maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang istimewa, sahabat yang dengannya menjadi sebab turunnya penjelasan tentang 4 perkara, yakni perkara untuk tidak mentaati orang tua yang menghendaki kita kembali kafir, tapi tetap untuk berbakti kepada keduanya. Berikutnya yakni hukum tentang ghanimah. Berikutnya hukum tentang minum khamr. Dan tentu saja yakni hukum tentang wasiat. Baik. Ikhwatul iman, sebelum kita masuk pada bahasan faidah yang terkandung dalam hadis ini, sedikit kita ingin membahas tentang bagaimana yakni bakti kepada orang tua yang masih dalam keadaan kafir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam bersikap kepada orang tuanya Abu Thalib, ini interaksi yang notabene luar biasa. Walaupun tidak banyak hadis-hadis yang membahas tentang bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib kepada ayahnya Abu Thalib,
Hadis-hadis yang mayoritas adalah bagaimana justru sikapnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Talib. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib durhaka. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib tidak berbakti. Sedikitnya hadis yang membahas tentang bakti Ali bin Abi Thalib kepada ayahnya, dan lebih dominan banyaknya perbuatan baik, sikap ngajeni dari Nabi SAW ke Abu Talib karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya Abu Talib tidak tinggal bersama dengan paman. Abu Talib tidak tinggal bersama dengan paman Nabi SAW, yakni tidak tinggal dengan ayah Abu Talib. Sahabat Ali tidak tinggal bersama dengan ayah. Yang kedua, bahwa Nabi SAW yang notabene adalah keponakan dari Abu Talib, ini keponakan kesayangan. Keponakan kesayangan. Bahkan jarak usia antara Nabi SAW dengan paman beliau Abu Talib ini tidak terlampau jauh. Sampai-sampai dalam sebuah athar disebutkan Abu Talib, paman Nabi adalah teman mainnya Nabi SAW selain yakni bagaimana ia mengajari beliau berdagang dan lain sebagainya. Sehingga kisah-kisah yang menjelaskan tentang bagaimana perhatiannya Nabi SAW terhadap paman beliau jelas lebih dominan. Ikhwatul iman, begitu pula tentang wasiat. Ketika seseorang ini ia memiliki harta, lalu ia merasa ada di penghujung hayatnya. Ketika ia tidak punya ahli waris pun, larangan berwasiat lebih dari sepertiga tetap berlaku. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang ia tidak punya pasangan, karena mungkin pasangannya sudah meninggal, orang tuanya pun juga sudah meninggal, dan anaknya qadarullah juga sudah meninggal, atau bahkan tidak punya anak. Sementara ia adalah pribadi yang berharta. Kalau bukan diwasiatkan, lalu dengan apa ia telah membagi hartanya? Ahli waris tidak ada. Bagaimana yang demikian? Atau kalaupun di sana ada ahli waris, tapi bukan ahli waris laki-laki, sehingga tidak bisa asabah, tidak bisa dibagi seluruhnya, tidak bisa habis seluruh. Misal punya ahli waris satu, ibu saja. Ibu berapa dapat jatah warisnya? Kalau sang mayit ini punya anak, maka ibu dapat berapa? Ibu dapat seperempat. Ada sang mayit, dia punya ibu. Sang mayit tidak punya anak. Kalau sang mayit tidak punya anak, maka ibu ini dapat sepertiga. Kalau mayit ini punya anak, maka ibu dapat seperempat. Lalu bagaimana dengan sisanya? Masa ketika seseorang ini punya harta banyak, ia tidak boleh berwasiat dengan separuh hartanya atau 2/3 hartanya? Jawabannya tetap tidak. Inilah mengapa syariat mengenal bagaimana hukum-hukum berkaitan dengan harta selain waris. Apa itu? Ada hibah. Dan ada yang ditekankan oleh para ulama, yang mana tidak seorang pun sahabat disebutkan selalu memiliki hal ini. Apa itu? Wakaf. Maka ia bisa wakaf. Tidak hanya kemudian apa? Tidak hanya kemudian dengan habis di ahli waris, habis di wasiat, tidak. Nah, ikhwatul iman, ahbabullah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang pertama, seruan untuk taat kepada orang tua dalam perkara mubah yang tidak bertentangan dengan syariat. Seruan untuk taat kepada mereka selama memang bukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka hukum asalnya kita taat kepada orang tua. Yang kedua,
yakni fadilah, keutamaan berbuat baik kepada orang tua walaupun masih dalam keadaan kafir, walaupun masih dalam keadaan berbuat syirik alias musyrik, tetap ada keutamaan di sana. Ketika kita bakti kepada orang tua yang notabene yang belum masuk Islam, tetap ada pahala di sana. Yang terlarang dari pahala adalah orang tua yang masih belum login, kalau bahasa kita sekarang, masih belum mengucapkan syahadat. Maka ia yang mungkin terhalang dari pahala. Tapi kita tatkala kemudian berbakti, tatkala kemudian menghormati, tatkala kemudian terhormat dan lain sebagainya, orang tua yang notabene kafir, bagi kita pahala, bagi kita pahala. Sehingga jangan kemudian memutus kekerabatan begitu saja. La haula wala quwwata illa billah. Karena engkau wahai ayahku, karena engkau wahai ibuku belum masuk Islam, agama yang mulia ini, maka saya berlepas diri dari itu. Ini dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'huma, jangan engkau taat kepadanya, jadi pada perkara-perkara yang menyelisih syariat, tetapi wasahibhuma, temani mereka, iringi mereka, berbakti kepada mereka di dunia ma'rufah, di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Berikutnya, yang ketiga, di antara keutamaan dari hadis ini bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan ghanimah dan diharamkan bagi umat lainnya. Maka ghanimah ini salah satu keutamaan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya boleh menerima sedekah, tapi tidak boleh menerima ghanimah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, tidak boleh menerima sedekah, tapi dihalalkan menerima ghanimah. Yang keempat, termasuk di antara fadilah dari hadis ini, yakni seruan untuk mengunjungi orang yang sakit. Seruan untuk mengunjungi orang yang sakit. Dari mana faidah ini bisa didapatkan? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini Nabi, seorang pemimpin, seorang rasul, seorang panglima perang, datang kepada salah satu sahabatnya ketika sakit. Nah, maka syariat i'adatul marid, mengunjungi orang sakit, ini sejatinya syariat yang mulia namun sering kali terlupakan. Saking kemudian seringnya terlupakan, banyak di antara kita kaget ketika mendapati ada kabar saudara, keluarga, tetangga meninggal. Loh, sakit apa? Oh, sakitnya sudah lama, kita baru tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjenguknya. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, bagaimana mengunjungi orang yang sakit, maka kita seakan-akan seperti ada dalam taman surga hatta yarji, sampai kita pulang. Mengunjungi orang sakit ini termasuk amalan ringan berfadilah besar. Nah, berikutnya, termasuk di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yakni sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau perlihatkan sebagai seorang pemimpin, menjenguk bawahannya dalam tanda kutip, menjenguk sahabatnya, menjenguk orang yang notabene bukan ada hubungan nasab dengan Nabi, orang yang notabene bukan pula yakni salah satu panglima perang, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini bukan salah satu panglima perang. Benar, ia salah satu sahabat yang mulia, tapi bukan salah satu panglima. Berikutnya, di antara faedah lainnya, haramnya berwasiat melebihi sepertiga harta. Haramnya berwasiat melebihi sepertiga harta. Maka terkait dengan wasiat, yang terlarang ini yakni pembagiannya
yang melebihi sepertiga diperuntukkannya kepada ahli waris, ini sesuatu yang benar. Walaupun kemudian ketika di sana ada seorang ayah yang berwasiat kepada sebagian anaknya bahwa ini bapak berwasiat, ini jatahmu sebagai wasiat, padahal anaknya itu ahli waris, sebagian ulama membolehkan dengan syarat, dan ini termasuk pendapat mayoritas, yakni boleh jika mendapatkan restu dari semua ahli waris. Karena hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya wasiat itu kepada selain ahli waris. Bagaimana kalau kasusnya seorang ayah memiliki banyak anak dan ia berwasiat kepada salah satu di antaranya? Bagaimana ahli waris lain yang sebagian setuju, sebagian tidak? Contoh, ada ayah yang punya 4 orang anak, semuanya laki-laki. Lalu ia berwasiat kepada mereka bahwa rumah ini untuk anak ragil. Kakaknya punya 3, maka kakak yang pertama mungkin karena secara ekonomi sudah mapan, secara finansial sudah aman, maka kakak yang pertama ridho, oh ya sudah, tidak apa-apa ya. Tapi kakak yang kedua, kakak yang ketiga tidak ridho. Yang seperti ini ada di dalam masyarakat kita. Bagaimana tafsirnya? Bagaimana pembagiannya? Maka para ulama menyebutkan hanya diberikan jatah wasiat kepada yang bersangkutan dan ahli waris yang ridho. Misalkan rumah ini dipesankan oleh sang ayah untuk siapa? Untuk anak ragil. Yang nerima, yang ridho hanya anak bareng. Maka berarti sang anak punya jatah dari rumah tersebut 2/4. Jatah dirinya dan jatah dari kakak baru. Kakak kedua dan kakak ketiga tidak terima, maka baginya pun harus dibagi rata. Baik. Berikutnya, faedah yang terakhir, yang ketujuh, yakni haramnya khamar yang mana dilakukan secara bertahap. Khamar ini tidak langsung diharamkan. Anda kemudian melalui tahapan tidak boleh, yakni minum khamar kalau hendak masuk waktu salat. Ada fase ini, baru kemudian tiba pengharaman secara total. Dan subhanallah, ada sebagian di antara kita yang tetap mencari sisi positif dari khamar dengan mengatakan kalau tidak minum khamar tubuh kita akan kedinginan. Makanya kemudian orang-orang bule, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, mereka menganggap minum khamar itu biasa karena mereka juga butuh, ada hangat di sana. Maka muslim yang tinggal di luar negeri, di Eropa, di Amerika, mereka punya rukhsah untuk minum khamar. Subhanallah. Ada salah satu pendapat dari orang-orang liberal seperti ini. Dia mengaku Islam, tinggal di kita, punya jabatan sebagai salah satu dosen, dan dia berpendapat seperti ini. Haramnya khamar itu bagi muslim yang tinggal di daerah gurun. Makanya haram bagi orang-orang Arab, karena memang di sana sudah panas. Indonesia pun juga haram, kenapa? Tidak dingin sampai menggigil. Tapi bagi muslim yang tinggal di luar, maka dia boleh pulang. Dia lupakan sejarah. Bagaimana sejarah? Orang-orang Belanda 350 tahun menjajah kita demi apa, Pak? Demi apa, Pak? Demi pala, demi rempah-rempah, dan ini sesuatu yang bisa menghangatkan. Apakah sulit? Apakah tidak mungkin? Apakah mustahil? Kalau kemudian seorang muslim yang tinggal di luar sana, di Amerika, di Eropa, yang mendapati musim dingin, lalu kemudian di sana ia beli rempah-rempah, beli jahe, apakah sulit? Sesuatu yang bisa. Nah, maka haramnya khamar saat ini sudah mutlak, tidak dengan pengecualian tertentu. Bagi yang tinggal di daerah dingin dibolehkan, tidak ada pengecualian masuk.
orang-orang yang kemudian berfatwa seperti ini tidak lain tidak bukan justru ingin merusak Islam dari dalam. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-25 dalam Al-Adabul Mufrad. Disebutkan di sini an Hisham bin Urwah an abihi qala akhbaratni Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, saudari dari Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengabarkan kepadaku dan ia mengatakan, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ibuku datang menemuiku. Ibuku di sini berarti ibunya Asma, ibunya Aisyah, ibunya Abdurrahman radhiyallahu anhum ajma'in, istri dari Abu Bakar As-Siddiq, datang menemui raghibatan dengan penuh kerinduan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi, aku pun bertanya kepada Nabi, asiluhuma, apakah aku boleh menyambung kekerabatan dengannya? Pertanyaan Asma ini wajar. Kenapa? Karena ibunya masih dalam keadaan kafir. Ibunya Aisyah, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang melahirkan Asma dan juga Aisyah, ini dalam keadaan kafir. Kisah ini terjadi ketika apa? Ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Siapa ibunda dari Asma dan juga Aisyah? Sebagian ulama mengatakan ismuha Qutailah binti Abdul Uzza. Namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Maka ketika Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menyambung kekerabatan dengannya? Bolehkah aku menjalin kembali hubungan dengannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, boleh." Maka fa'anzalallahu fiha, datanglah dan turunlah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ibunda dari Aisyah, Qutailah binti Abdul Uzza, ini hanya orang kafir pada umumnya, bukan orang kafir yang memerangi. Siapa? Memerangi Islam. Bukan seperti Abu Lahab, bukan seperti Abu Jahal. Maka boleh, sah-sah saja. Nah, berikutnya, hadis yang ke-26. Hadis ini hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Ibnu Umar mengatakan, ayahku yakni Umar bin Khattab pernah melihat hullatan sayara'u tuba', pernah melihat yakni kain yang ada campuran sutra. Sutra di zaman dahulu ini bukan hanya kain polos saja, ada kemudian sutra yang notabene kombinasi. Sutra dicampur, dikombinasikan dengan kain non sutra. Maka hullatan yang dilihat oleh Umar bin Khattab ini adalah kain dengan campuran sutra, bukan sutra polos. Maka akan ayahku, kata Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, itba' hadihi, wahai Rasulullah, belilah ini, falbasaha yaumal jum'ah fa idza ja'aka al-wafud, dan kenakan pakaian ini ketika hari Jumat saat utusan-utusan dari
raja-raja lain datang kepada. Jadi di zaman dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu utusan-utusan itu di hari Jumat. Maka Umar berpesan kepada Nabi, memberikan saran, belilah pakaian ini, pakaian yang bagus ini, ada campuran sutranya, yang kau bisa memakainya di hari Jumat saat menemui tamu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama yalbasu hadhihi la khalaqa lahu yaumal qiyamah. Yang memakai pakaian ini tidak akan dapat jatah kelak di surga. Tidak akan dapat jatah kelak di hari kiamat. Artinya sutra ini haram bagi siapa? Haram bagi kita kaum muslimin di dunia, karena akan menjadi rezeki kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai pembicaraan hari itu. Di satu saat datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Umar bin Khattab. Fa'utiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minha bihulalin fa'arsala ila Umar. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih hadiah, yakni hullah, kain yang ada campuran sutranya tadi, dan beliau berikan kepada Umar. Beliau dapat, lalu kemudian beliau berikan kepada Umar. Apa yang dikatakan oleh Umar? Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana aku hendak memakainya? Bagaimana aku hendak memakai pemberianmu ini sementara engkau sudah mengatakan tentang status sutra, yakni haram buat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni lam u'tikaha litalbasiha. Aku tidak memberikan untukmu untuk kau pakai, walakin tabi'aha atau taksuaha. Tapi kau bisa jual, atau engkau pun juga bisa berikan kepada orang lain yang boleh memakainya. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yusallim. Maka akhirnya Umar pun memberikan, yakni kain berhiaskan sutra tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saudaranya di Makkah yang belum masuk Islam. Sebagian riwayat menyebutkan Umar memberikan hal ini kepada siapa? Kepada pamannya, berarti yang sejajar dengan ayah Umar. Baik. Ada yang menarik dari hadis ini, khususnya dari sisi faidah atau kandungan yang bisa kita petik. Kisah ini terjadi tepatnya kisah yang pertama ketika Umar ini melihat ada kain yang berhiaskan sutra dan ia perintahkan atau ia sarankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membelinya dan memakainya. Ini berada di pintu masjid. Dalam riwayat yang lain, ini ada di teras masjid. Maka sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, bolehnya kita bertransaksi di lingkungan masjid selama itu bukan tempat salatnya. Di mana? Di teras masjid. Selama itu bukan di tempat salat. Apakah yang demikian ini benar? Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang paling berhati-hati adalah boleh bertransaksi jual beli ketika ia notabene berada di luar pintu masjid atau di luar kompleks masjid. Kalau di sana teras masjid, sementara teras itu ternyata masih dipakai untuk salat. Teras itu masih dipakai untuk salat. Misal ketika Jumatan dipakai, ketika Idul Fitri dipakai, maka demikian hendaknya. Kalau itu berada di luar bagian dari masjid, di luar wilayah masjid, yang memang bukan lagi masuk dalam teritorial masjid, maka
walaupun dipakai untuk Jumatan, walaupun dipakai untuk sholat id. Tapi kalau di halaman masjid, di teras masjid, dipakai untuk Jumatan, dipakai untuk sholat id, tidak ijazah, karena masih teritorial masjid. Yang kedua, faedah yang bisa kita petik bahwa haramnya sutra bagi laki-laki dan bolehnya bagi wanita. Namun dibolehkan menghadiahkannya kepada seseorang. Kenapa kok dibolehkan menghadiahkan kepada seseorang? Karena bisa jadi ketika kita menghadiahkan sutra kepada laki-laki, ia memang tidak memakainya, tapi dipakai oleh keluarganya. Dipakai oleh keluarganya. Beda kaitannya dengan khamr. Tidak boleh kita memberikan khamr kepada orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang ia terlarang, baik itu bagi muslim laki-laki ataupun muslimah perempuan. Tidak boleh. Tapi kalau sutra, kita berikan sutra misalnya kepada fulan, maka tidak ada masalah. Karena ia belum tentu yang nerima itu yang pakai. Bisa jadi yang nerima dikasihkan kepada istrinya. Dan boleh bagi istri. Maka tidak ada masalah kita memberikan apa? Memberikan hadiah sutra. Karena sutra belum tentu diterima oleh pemiliknya. Laki-laki dan dipakai. Bisa jadi ia berikan kepada istrinya. Faedah berikutnya, bolehnya kita memberi hadiah kepada orang musyrik berupa pakaian. Berupa pakaian. Tidak ada masalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadiahkan ini kepada siapa? Kepada saudaranya. Dalam riwayat yang lain diberikan kepada paman. Tidak ada masalah ini. Ustaz, bagaimana kalau kita ngasih hadiah kepada paman yang musyrik kain ihram? Boleh tidak? Iya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kemudian tujuannya ini adalah sebagai wasilah hidayah dan ada tanda-tanda untuk itu, silakan. Tapi kalau kemudian dengan memberikan ihram justru menjadi konflik, justru menjadi marah dan lain sebagainya, tentu saja tidak. Berikutnya di antara faedah lainnya, disunnahkan, diserukan, dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik di hari Jumat. Baik itu ketika salat Jumat ataupun ketika acara-acara yang semisal, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat, yaitu menerima tamu-tamu. Ini fadilah yang terkandung dalam ayat ini atau dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan kita di pertemuan mendatang yakni bagaimana hukuman durhaka kepada orang tua. Apa ada iqab bagi seseorang yang dia durhaka kepada orang tua. Ini bahasan kita insyaallah di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan para jemaah sekalian. Apa yang bisa kita sampaikan ini semoga bermanfaat. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan, mohon. Tujuan pembelinya setelah makan itu meninggalkan sesuatu di tempat berdoa sampai sekarang dalam keadaan pembelinya barangnya sudah diambil belum sampai sudah lunas. saat awalnya menggunakan membeli makanan Sampai sekarang belum. barang itu masih kita sama berjual berhubungnya barangnya itu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada transaksi? Ketika ada transaksi di mana penjual menawarkan barang dan pembeli menerima tawaran dari sang penjual, mungkin sudah DP dan lain sebagainya. Tapi ternyata di tanggal yang ditentukan, di waktu yang telah disepakati, pembeli ini tidak datang, tidak pula kemudian melunasi, tidak pula kemudian ngambil barangnya. Apa yang mesti dilakukan? Ketika ia belum melunasi barang dan ia pun belum mengambil barang, sementara barang tersebut adalah barang yang ia akan rusak dengan berjalannya waktu, misal makanan, buah-buahan dan lain sebagainya, maka boleh bagi penjual untuk apa? Menjualkan kepada orang lain. Boleh. Kenapa? Karena dorornya lebih besar. Kalau kemudian tetap, maka ia akan lebih apa? Doror, lebih modal, rusak barangnya, rugi ia. Lain cerita kalau kemudian ia sudah lunas, maka ia biarkan barang tersebut, maka ini tidak ada masalah. Ketika kemudian barang ini rusak dan yang punya datang, maka ia sudah selesai hujan. Saya sudah siapkan untuk Anda, saya bahkan sudah siapkan di hari yang telah ditentukan, dan Anda belum juga datang sampai hari ini. Maka berlalu beberapa waktu, rusak barang, maka ia sudah terlepas dari hujan. Tapi kalau kemudian barang tersebut belum lunas, dia bisa jual itu kepada orang lain, namun ia siapkan ganti yaitu sebagai uang yang telah dia terima. Ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini dorornya lebih sedikit. Yang demikian ini nomornya lebih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Pak, kalau barangnya tadi tidak cepat rusak, contohnya motor, terus tidak gampang rusak. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau barang yang tersebut adalah barang yang tidak mudah rusak? Motor misalnya, sudah DP tapi nggak juga diambil-ambil. Baik kemudian dirinya belum mendapatkan pelunasan maupun barangnya juga masih di dalam pengawasannya. Apa yang mesti dilakukan? Selama ia bisa dihubungi tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dirinya tidak bisa dihubungi, bilang kontaknya, dan lambat laun di sana ada pengeluaran yang tidak terduga. Misal motor, maka di sana harus ada perawatan. Bukan cuma nyetater saja, mungkin ada part-part yang memang harus selalu dilapisi supaya mungkin tidak karatan dan lain sebagainya, dijaga. Sementara ketika dijaga, dimasukkan ke dalam rumah, maka di sana memenuhi ruang dan lain sebagainya. Maka kaidahnya adalah mana yang lebih terjaga madaratnya, mana yang lebih minim madaratnya. Ketika kemudian dia bisa, yakni lepas dulu kepada orang lain yang memang mencari barang tersebut, tapi ia jaga amanah dari yang bersangkutan, uang DP-nya tidak dia apa-apakan, tetap dia simpan, sehingga ketika dia datang dia berikan oleh DP. Maka ketika pertimbangannya adalah mana yang akhaffu dararain, mana yang lebih madaratnya sedikit, yang ketiga tidak ada masalah. Tapi tetap yang diutamakan adalah komunikasi. Makanya bersyukur ketika di sana apa? Bersyukur ketika di sana masih bisa terakses kontaknya. Dan inilah mengapa syariat memberikan khiyar itu khiyar yang di sana ada batasannya. Khiyar ini hak pilih. Kalau dalam fikih muamalah khiyar ini istilahnya hak pilih. Bagi siapa? Bagi pembeli
maupun penjual untuk meneruskan atau memutus transaksi. Contoh, ketika di sana ada jual beli HP second. HP ini garansi 7 kali 24 jam. Akan servis gratis. Bahkan 1 kali 24 jam akan replace barang baru selama bukan kesalahan. Ini via syarat, ada syarat di sana. Bagaimana kalau kemudian di sana 2 hari, bisakah replace barang baru? Tidak bisa, walaupun apa? Walaupun dia tidak kelalaian pengguna. Bolehkah kemudian di sana hari ke-8 dia mendapatkan servis gratis, sementara dia memang tidak pernah merusakkan barang? Tidak bisa, karena sudah ada syarat, sudah ada kesepakatan. Maka pentingnya ada kesepakatan ini dalam setiap transaksi. Allahu a'lam bishawab. Maaf Pak, kalau uang DP-nya tadi, pokoknya motor, uang DP-nya diambil untuk perawatan motor, sama ada waktu perjanjian kalau diambil selama 2 minggu tidak diambil, uang DP hilang, boleh nggak? Kalau disebutkan dalam persyaratan, boleh sudah 5 sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Aku lu tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.